Halo, selamat datang di kursus ketiga T4 tentang rekayasa keuangan. Selama ini kita sudah belajar tentang saham individu, grafik, dan teknik trading. Hari ini kita bahas pertanyaan berbeda. Apakah mencampur berbagai aset benar-benar bisa mengurangi risiko? Jawabannya adalah iya. Pada tahun 1952, seorang ekonom bernama Markowitz membuktikannya secara matematis hingga meraih Nobel. Landasan teorinya sangat kuat. Intinya begini, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sama, namun dengan memotong risiko hingga 30-50 tergantung korelasi antara aset. Contohnya, portofolio 60-40, 60 saham, 40 obligasi, memiliki volatilitas yang jauh lebih kecil daripada hanya membeli saham saja. Ada 3 hal yang akan dipelajari: prinsip diversifikasi dan korelasi perbandingan strategi 60-40, portofolio permanen, dan all-weather teknik praktis rebalancing dan risk parity. Fakta mengejutkan, risiko portofolio bukanlah rata-rata sederhana dari risiko masing-masing aset. Coba hitung secara spesifik. Jika Anda mencampur volatilitas saham 18 dan obligasi 5,5, rata-ratanya adalah 11,5. Tapi kenyataannya, sekitar September 10. Menarik, bukan? Mengapa begitu? Sebagai analogi, seperti tarik tambang yang bergoyang kedua arah, karena saham dan obligasi cenderung bergerak ke arah yang berlawanan, mereka saling meredam guncangan satu sama lain. Gerakan berlawanan arah ini diukur dengan korelasi. Rentangnya dari 1, sangat berlawanan, 0, tidak berhubungan, hingga 1, naik bersamaan. Semakin negatif, semakin baik untuk diversifikasi. Berdasarkan data historis, korelasi saham dan obligasi ada di kisaran 0,2 hingga 0,5. Meski hubungan korelasinya lemah, inilah yang menciptakan keajaiban diversifikasi. Sekarang bayangkan sebuah grafik. Sumbu horizontal risiko, volatilitas, sumbu vertikal keuntungan. Semua kombinasi portofolio yang mungkin tersebar di sini sebagai titik-titik. Di antaranya ada kombinasi khusus, keuntungan maksimal untuk risiko yang sama, atau risiko minimal untuk keuntungan yang sama. Menghubungkan titik-titik ini dengan kurva disebut batas efisien frontier. Portofolio di atas garis batas efisien adalah porsi terbaik. Yang di bawah kurva adalah kombinasi tidak efisien, karena Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih besar pada tingkat risiko yang sama. Ada satu titik yang paling terkenal, portofolio Sharpe ratio maksimal. Sharpe ratio itu sederhana, indikator efisiensi keuntungan, yaitu berapa banyak tambahan imbal hasil per 1 unit risiko. Secara teoritis, inilah titik optimal yang harus dikejar oleh semua investor. Anda tinggal menyesuaikan keuntungan dan risiko dengan menambah porsi kas atau meminjam, leverage, sesuai toleransi risiko Anda. Contoh konkret, kasus mencampur saham dan emas. Saat saham menguat, emas biasanya melemah, dan saat emas naik, saham cenderung turun. Dengan mengombinasikan aset yang bergerak berlawanan seperti ini, volatilitas portofolio keseluruhan berkurang drastis dan posisi portofolio Anda naik ke atas batas efisien. Mari bandingkan 3 portofolio yang paling sering digunakan dalam praktik. 60-40,
60 saham, 40 obligasi paling sederhana dan teruji selama 70 tahun. Meski pernah mengalami penurunan bersamaan di tahun 2022, 17,5, secara statistik keuntungan jangka panjangnya stabil. Banyak dana pensiun menggunakan struktur ini. Portofolio permanen dibagi 4 sedih alokasi tetap 25 masing-masing untuk saham, obligasi jangka panjang, emas, dan kas. Volatilitasnya lebih rendah dan memiliki fitur pertahanan sepanjang waktu, di mana sebagian aset akan selalu menguat di berbagai kondisi ekonomi. Portofolio All Weather dirancang oleh maestro hedge fund Ray Dalio. Volatilitasnya lebih rendah daripada 60-40 dan dibuat untuk merespons 4 skenario ekonomi, pertumbuhan, resesi, inflasi, deflasi. Mana yang terbaik? Tidak ada jawaban pasti. Pilihlah berdasarkan toleransi risiko, tahapan hidup, bekerja, pensiun, dan situasi pajak Anda. Faktanya, saham, indeks seperti SPY, dan emas, gold, secara historis cenderung bergerak berlawanan arah. Jika saham anjlok, emas biasanya naik. Coba amati sendiri di grafik. Inilah bukti nyata dari diversifikasi. Apa yang terjadi jika Anda menentukan portofolio lalu membiarkannya begitu saja? Seiring berjalannya waktu, bobot aset akan berubah dengan sendirinya. Contoh konkret, Anda mulai dengan alokasi 60-40, saham obligasi. Lalu setelah 1 tahun saham naik tajam sehingga menjadi 65-35. Sekarang risiko Anda menjadi lebih tinggi dari rencana semula. Pengelolaan risiko Anda telah bergeser. Solusinya adalah rebalancing. Caranya adalah menjual sebagian saham dan membeli obligasi agar kembali ke porsi awal. Anda melakukannya secara otomatis sesuai aturan. Secara psikologis, ini adalah pelaksanaan aturan emas investasi, yaitu beli yang turun dan jual yang naik tanpa melibatkan emosi. Manusia secara emosional cenderung membeli yang naik dan menjual yang turun, tetapi rebalancing melakukan kebalikannya. Ada 3 cara utama, berkala, 1 kali setahun setiap Januari, berbasis rentang, ketika porsi saham menyimpang 5, saat volatilitas berubah drastis. Sebagian besar dana institusional menggunakan cara kedua, pemicu berbasis nilai balik. 1. Konsep tingkat lanjut, risk parity. Apakah adil jika kita membeli saham, obligasi, dan emas masing-masing dengan porsi 33? Jawabannya tidak. Sebab volatilitas saham adalah 18, sedangkan obligasi 5. Jika dicampur dengan porsi yang sama, saham akan menyumbang lebih dari 80 dari total risiko portofolio. Itu struktur yang tidak adil. Risk parity berpikir secara berbeda. Berapa besar porsi yang harus diambil agar setiap aset berkontribusi secara tepat dan setara, misalnya masing-masing 33, terhadap total risiko portofolio. Hasilnya mengejutkan. Komposisinya menjadi sekitar 30 saham O50 obligasi O20 emas. Bukan porsi yang sama rata, melainkan metode yang memboboti volatilitas setiap aset secara terbalik. Semakin rendah volatilitasnya, semakin banyak yang dibeli. Tanda peringatan 2 batasan penting. Risk parity yang sempurna secara teoretis tercipta dengan meminjam uang, leverage. Sebagai investor retail, Anda dapat menerapkan prinsip ini secara wajar, namun hindari leverage yang berlebihan.
Mari kita rangkum apa yang telah Anda pelajari hari ini. Pembentukan portofolio terdiri dari 3 keputusan. Memilih kelas aset apa saja, saham, obligasi, emas, kas, menentukan seberapa besar porsi masing-masing, 60-40 versus permanen versus all weather, kapan dan dengan aturan apa melakukan penyesuaian, strategi rebalancing. Lalu, bagaimana dengan saham-saham dari kelas grafik yang dipelajari dalam kursus ini? Saham-saham tersebut berperan sebagai satelit dari keseluruhan portofolio Anda. Standarnya adalah mengotomatisasi 80 hingga 90 basis dengan indeks, sementara 20 hingga 10 sisanya dikelola secara manual untuk ide dan penentuan waktu. Pada kursus berikutnya T44, Anda akan mempelajari teknik praktis untuk mengotomatisasi rebalancing ini. Ini adalah metode menggabungkan script trading view dan API sekuritas agar aturan dapat dieksekusi secara otomatis tanpa perlu campur tangan manual. Tanda peringatan 2 batasan penting. Diversifikasi tidak dapat mencegah seluruh kerugian. Ada saatnya terjadi kepanikan pasar di mana semua aset jatuh secara bersamaan, seperti krisis keuangan 2008 atau awal pandemi 2020. Pada saat seperti itu, hanya kas dan emas yang setidaknya menjadi tempat berlindung. Kesimpulan, kursus ini bertujuan untuk edukasi dan penjelasan. Ini bukan ajakan investasi, dan tidak menjamin imbal hasil apapun. Segala keputusan investasi dan tanggung jawab atas kerugian berada di tangan Anda sendiri. Sebelum berinvestasi, pastikan Anda memeriksa kembali tingkat toleransi risiko dan kondisi pasar Anda.